Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya akan membawakan materi tentang kartografi dasar. Oke, kartografi adalah ilmu dan teknik pembuatan peta oleh Prihandito 1989. Kartografi merupakan suatu seni, ilmu, pengetahuan dan teknologi pembuatan peta. Proses kartografi adalah proses grafis sampai sebuah gambar menjadi peta yang terlihat informatif. Bahan kartografi, semua bahan yang secara keseluruhan atau sebagian menggambarkan bumi atau benda angkasa dalam semua skala, termasuk peta dan gambar rencana dalam 2 dan 3 dimensi, peta penerbangan, pelayaran, dan angkasa, bola peta bumi, diagram balok, belahan, foto udara, satelit, dan foto ruang angkasa, atlas, gambar udara, selayang pandang, dan sebagainya. Peta merupakan gambaran wilayah geografis, biasanya bagian permukaan bumi. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Sebuah peta adalah representasi 2 dimensi dari suatu ruang 3 dimensi. Ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut kartografi. Mengerti? Banyak peta mempunyai skala yang menentukan beberapa besar objek pada peta dalam keadaan yang sebenarnya. Kumpulan dari beberapa peta disebut atlas. Syarat peta. Setelah memahami benar-benar hakikat dari peta, tidaklah sulit untuk kemudian menelaah apa yang sebenarnya diperlukan menjadi sebagai syarat dari peta yang baik. Syarat peta yang baik itu mestinya yang pertama, peta tidak boleh membingungkan. Yang kedua, peta harus dengan mudah dapat dimengerti atau ditangkap oleh makna si pembaca. Peta harus memberikan gambaran yang mendekati keadaan sebenarnya. Terus yang keempat yaitu karena peta itu dinilai sebagai melalui penglihatan oleh mata, maka tampilan peta hendaknya sedap dipandang, menarik, rapi dan bersih. Usaha persyaratan untuk memenuhi persyaratan peta. Supaya tidak membingungkan, peta dilengkapi dengan keterangan atau legenda, skala peta, judul peta, bagian dunia mana supaya mudah dimengerti atau ditangkap oleh maknanya. Digunakan yaitu yang pertama tata warna, yang kedua simbol, dan yang ketiga proyeksi. Kemudian penyusunan peta. 1. Data geografis. Penyederhanaan objek grafis dalam peta terdiri dari yang pertama itu titik. Bentuk titik ini misalnya sebuah menara, tugu, dan sebagainya. Kemudian garis, misalnya menunjukkan tentang sungai dan jalan. Terus luasan, misalnya bentuk-bentuk penggunaan tanah, danau, dan sebagainya. Yang kedua, proyeksi peta. Pada prinsipnya, arti proyeksi peta adalah usaha mengubah bentuk bola bidang lengkung ke bentuk bidang datar dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama itu bentuk yang diubah itu harus tetap. Yang kedua, luas permukaan yang diubah harus tetap. Dan yang ketiga, jarak antara satu titik dengan titik yang lain itu di atas permukaan yang diubah harus tetap juga. Kemudian oleh karena itu, untuk dapat membuat rangka peta yang meliputi wilayah yang lebih besar harus dilakukan kompromi. Berikut yang merupakan jenis proyeksi peta berdasarkan bidang asal. Yang pertama adalah bidang datar, yang kedua kerucut, yang ketiga silinder, yang keempat gubahan. Jenis proyeksi nomor 1 sampai nomor 3 merupakan proyeksi murni. Tetapi proyeksi yang dipergunakan untuk menggambarkan peta yang kita jumpai sehari-hari tidak ada yang menggunakan proyeksi murni di atas, melainkan merupakan proyeksi atau rangka peta yang diperoleh melalui perhitungan proyeksi gubahan. Selanjutnya yaitu contoh proyeksi gubahan. Yang pertama proyeksi Berne sama luas, proyeksi sinusoidal, proyeksi lambat, proyeksi Mercator, proyeksi Meloid, proyeksi Gold, proyeksi Polydor, proyeksi homolografi. Kemudian kapan masing-masing proyeksi itu dipakai, yaitu yang pertama seluruh dunia, yang kedua daerah kutub, yang ketiga daerah belahan bumi selatan, yang keempat untuk daerah yang lebar ke samping tidak jauh dari khatulistiwa.
dan simbol sangat membantu untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, tata warna. Penggunaan warna pada peta dapat juga pula seperti titik-titik atau jaring kotak-kotak dan sebagainya. Yang pertama itu untuk membedakan. Yang kedua untuk menunjukkan tingkatan kualitas maupun kuantitas. Yang ketiga untuk keindahan. Dalam menyatukan perbedaan digunakan bermacam warna atau pola. Misalnya laut warna biru, perkampungan warna hitam, dan sawah warna kuning dan sebagainya. Selanjutnya, sedangkan untuk menunjukkan adanya perbedaan tingkat digunakan satu jenis warna atau pola. Misalnya, untuk membedakan besarnya curah hujan digunakan warna hitam, di mana warna semakin cerah menunjukkan curah hujan makin kecil dan sebaliknya warna semakin lega menunjukkan curah hujan semakin besar. Simbol. Kemudian kita lanjut pada simbol. Nah, untuk menyatukan sesuatu hal ke dalam peta tentunya tidak bisa digambarkan seperti bentuk benda itu yang sebenarnya, melainkan dipergunakan sebuah gambar pengganti atau simbol. Bentuk simbol dapat bermacam-macam seperti titik, garis, batang, lingkaran, bola, dan pola. Kemudian garis juga digunakan untuk menunjukkan perbedaan tingkat kualitas yang di kalangan pemetaan dikenal dengan isoline. Dengan demikian timbul istilah-istilah seperti isohye, yaitu garis dengan jumlah curah hujan yang sama. Terus isobar, yaitu garis dengan tekanan udara yang sama. Isogon, yaitu garis dengan deklinasi magnet yang sama. Isoton, yaitu garis dengan angka suhu sama. Isoplat, yaitu garis yang menunjukkan angka kuantitas yang bersamaan. Nah, tujuan dari penggunaan peta isoplat itu menunjukkan angka kuantitas yang sama, yaitu untuk memperbandingkan nilai dari suatu hal pada daerah yang satu dengan daerah yang lain, sehingga pengguna peta akan tahu mana daerah dengan nilai besar dan mana dengan nilai yang kecil. Kemudian kita lanjut pada komponen peta. Komponen peta terdiri dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu isi peta. Yang kedua judul peta. Yang ketiga skala peta dan simbol arah. Yang keempat legenda atau keterangan. Yang kelima itu insert dan indeks peta. Yang keenam itu grid. Nah, grid ini adalah untuk memudahkan penunjukan lembar peta dari sekian banyak lembar itu, dan untuk memudahkan jenis penunjukan letak sebuah titik di atas lembaran peta. Kemudian yang ketujuh itu nomor peta, dan yang kedelapan itu sumber keterangan riwayat peta. Nah, sumber ini ditekankan pada pemberian identitas peta, meliputi penyusunan peta, percetakan, sistem proyeksi peta, penyimpanan deklinasi magnetis, tanggal atau tahun pengambilan data, dan tanggal pembuatan atau pencetakan peta. 9. Proyeksi. Permukaan bumi adalah bidang lengkung dan peta, baik yang tercetak maupun dalam bentuk gambar di layar komputer, adalah bidang datar. Artinya, semua peta, tidak terkecuali bola B atau bola dunia, mengalami distorsi dari bumi yang sebenarnya. Pada prinsipnya, proyeksi peta adalah usaha mengubah bentuk bola atau bidang lengkung ke bentuk bidang datar dengan persyaratan bentuknya yang diubah harus tetap sama, luas permukaan yang dibuat juga harus tetap sama, dan jaraknya harus tetap. Titik dengan titik yang lain di atas permukaan yang diubah harus tetap. Kemudian kita lanjut pada 10, yaitu skala. Yang ke-11 koordinat, yang ke-12 legenda, yang ke-13 itu arah, yang ke-4 elevasi, 14 elevasi, yang ke-15 jenis peta. Nah, berdasarkan temanya atau isinya, peta itu dapat dibagi lagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama peta umum. Biasanya terdiri dari banyak tema dan memberikan gambaran umum. Contohnya peta umum adalah peta jalan suatu negara yang juga menunjukkan kota besar, pegunungan, sungai, dan lain-lain. Terus yang kedua itu peta tematik, yang terdiri dari satu atau beberapa tema dengan informasi yang lebih dalam atau detail. Contohnya peta tematik adalah peta penyebaran penduduk atau tingkat penghasilan menurut negara, provinsi, atau kabupaten. Kemudian
mana kekurangan peta rute perjalanan digunakan untuk navigasi laut dan udara. Nah, peta kategori ini terbagi lagi menjadi peta kualitatif dan peta kuantitatif. Nah, peta kualitatif adalah peta yang digambarkan dengan menggunakan simbol. 3 metode penggambaran peta kualitatif sebagai berikut, yaitu metode korokonatif dengan menggaris tipis dan memberi warna. Kedua, metode korokomenatif menggunakan tanda simbol pada peta dengan huruf, misalnya pohon, manusia, biji-bijian atau mineral. Kemudian yang ketiga itu metode index figure. Selanjutnya itu peta kuantitatif, yaitu peta yang menggunakan garis-garis yang menghubungkan daerah-daerah yang mempunyai kesamaan. Contohnya isoton adalah garis-garis yang menghubungkan daerah yang sama peraturannya. Terus isopel adalah garis-garis yang menghubungkan daerah-daerah yang sama ketinggiannya. Terus choropleth adalah garis-garis sejajar pada peta yang berbeda intervalnya. Nah, kita lanjut pada bagian penggunaan peta. Kegunaan peta tergantung pada jenisnya. Peta topografi yang skalanya kecil dapat memberikan gambaran secara luas tentang muka bumi yang digambar di peta. Peta tematik atau khusus digunakan untuk tujuan tertentu, misalnya peta persebaran penduduk, peta iklim, peta orsebrad flora dan fauna dan sebagainya. Kemudian selanjutnya pemetaan. Pemetaannya adalah proses pengukuran, perhitungan, dan penggambaran permukaan bumi dengan menggunakan cara dan atau metode tertentu sehingga didapatkan hasil berupa soft copy maupun hard copy, peta yang berbentuk vektor maupun raster. Kemudian kita lanjut pada kemajuan di bidang pemetaan. Sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang pemetaan mengalami kemajuan yang baik. Pengumpulan data-data geografis secara manual diperkuat dengan teknologi seperti foto udara, foto satelit, atau radar dan sebagainya. Yang selanjutnya itu peta digital dan peta konvensional. Nah, ini adalah materi terakhir. Yang dimaksud di sini sebagai peta digital adalah peta rupa bumi hasil proyek digital mapping yang dimulai Bauko Sultanal pada tahun 1993. Yang seluruh tahapannya produksinya menggunakan teknik digital, mulai dari kompilasi foto udara pada alat fotogrametri analitis, proses editing dan desain kartografi hingga persiapan separasi warna sebelum dicetak offset. Nah, berikut perbedaan peta digital dengan peta konvensional. Kalau peta digital dihasilkan dari kompilasi foto udara yang diambil dari pesawat terbang atau airborne. Kemudian dilengkapi dengan data survei lapangan, misalnya untuk menambahkan data yang tertutup bayangan atau yang memang tidak terdapat di foto, seperti klasifikasi bangunan, batas administrasi maupun nama-nama tempat. Kemudian hasil digitasi peta analog, peta kertas tak terhindarkan dari kesalahan akibat skala dan generalisasi. Isi peta digital meliputi unsur-unsur fitur dengan kelas-kelas utama. 1000 itu sama dengan pemukiman, 2000 itu jaringan infrastruktur, yang 3000 relief atau kontur, 4000 itu batas-batas administrasi, 5000 vegetasi atau landas, 6000 hidrografi, sungai, danau, pantai, dan yang ketujuh itu nama-nama tempat. Kemudian, apakah peta digital bisa dipakai sebagai GIS? Nah, GIS, Sistem Informasi Geografi, adalah sistem komputer untuk memasukkan, menata, mengolah, dan mempresentasikan data yang memiliki referensi luang. Aplikasi GIS ini meliputi banyak sekali sektor, mulai dari analisis lingkungan, optimasi, rute lalu lintas, perencanaan wilayah, facility, manajemen, risk dan sebagainya. Mungkin sekian dulu penyampaian saya dari materi kartografi dasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.